Baik, warga Taniling TV, masih bersama saya Aditya Hadi dan masih di channel Taniling TV. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel Taniling TV dan juga aktifkan loncengnya. Nah, di kali ini saya sedang berada di kebun anggur yang luas, itu tepatnya di Jogja Anggur, berada di Desa Patalan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kali ini saya sudah membuat janjian dengan ownernya langsung dari Jogja Anggur, itu ada Mas Danang. Iya. Selamat siang Mas Danang. Terima Kita kasih gini aja ya. Iya. Mas Danang sehat nggih? Sehat. Terima kasih. Alhamdulillah. Ini Mas Danang, kami dari Taniling TV dan juga warga Taniling TV itu kepengen tahu bagaimana sih caranya membuat kebun anggur. Tapi sebelumnya mungkin Mas Danang memperkenalkan diri dulu. Ya, terima kasih sebelumnya sudah berkunjung di kebun kami. Siap. Nama saya Danang Priyatmoko, saya sebagai pemilik dari kebun anggur ini. Jadi dulu yang saya nanam di sini, saya membuat kebun anggur ini berawal dari hobi. Hobi Jadi ya, dari hobi makan anggur, makan buah anggur. Jadi dari hobi, kemudian dari hobi itu saya banyak belajar dari YouTube, dari internet. Ternyata anggur itu bisa dibudidayakan di Indonesia, khususnya di iklim tropis. Jadi, karena asalnya bukan dari Indonesia ya? Sebenarnya berasal dari negara subtropis, dari Eropa, jadi bukan dari endemik Indonesia. Tapi ternyata dengan iklim di Indonesia, ternyata itu cocok dan bagus, bisa berbuah seperti ini ya. Jadi bisa berbuah, maka dari itu dulu waktu awal penanaman saya cuma satu pohon di samping rumah. Kemudian saya berkomitmen untuk membuat skala komersil yang lebih besar. Nah, jadilah Jogja Anggur ini. Nah, dari kebun di sini saya tanam sekitar 500 pohon dengan 40 varietas yang berasal dari Ukraina, ada Jepang, ada yang USA juga ada. Jadi ternyata bisa bagus dan dibudidayakan di sini. Nah, terus untuk kedepannya, maka dari itu kebun ini saya bikin untuk konsep wisata edukasi. Jadi teman-teman yang ingin belajar budidaya anggur khususnya di Indonesia, yang berkunjung di sini bisa langsung melihat cara penanaman, cara perawatan, cara panennya, sampai dengan penjualan bibit, sampai dengan perawatan dari hasil kebun yang bisa didapatkan untuk belajar bersama di sini. Siap. Nah, itu dari pertama tadi berarti dari hobi ya? Iya, dari hobi. Suka makan anggur dulu. Betul. Ya? Terus kemudian kok punya apa, nggak takut wah nanti kalau bikin banyak apa namanya resikonya terlalu besar atau apa gitu? Ya, dari hobi itu saya menanam satu pohon pertama. Nah, dari satu pohon itu ternyata bisa berbuah bagus di samping rumah. Bisa berbuah bagus. Terus saya uji coba untuk mulai bikin bibit dari pohon yang ada di samping rumah itu. Bikin bibit, jual buah, ternyata prospeknya luar biasa. Jadi karena memang dianggap masih asing di Indonesia juga, belum banyak yang memudayakan. Jadi prospek pangsa pasarnya sangat luar biasa. Dari potongan stek dari batang yang ada di samping rumah dari satu pohon itu ternyata bisa menghasilkan nilai ekonomis yang lumayan. Kenapa terus tidak diperbesar? Iya, maka dari itu Siap. saya punya pemikiran, kenapa kok yang satu aja bagus, kenapa nggak kita sistem yang banyak gitu. Siap. Ini berarti Jogja Anggur sekarang ada sekitar 500 pohon dengan berbagai varietas ya? Dari 40 varietas. 40 varietas. Ya. Jadi kalau umpamanya warga Taniling TV yang punya hobi yang sama, pertamanya pengen suka makan anggur, terus pengen juga bikin kebun atau mungkin yang rumahan, itu kira-kira pertama kali itu harus apa Mas Danang? Pertama yang harus punya niat. Ya, jadi kunci utama untuk suatu keberhasilan itu punya niat. Jadi ketika punya niat nanti bisa dikembangkan. Untuk anggur ini kan bisa berbuah lalu nggak harus ditanam, misal di pot. Jadi teman-teman tani yang ingin berkebun ketika di halaman rumah atau nggak punya lahan besar itu bisa. Ketika di pot pun dia tetap bisa berbuah. Jadi kita nanamnya di pot, di depan rumah yang nggak punya halaman bisa. Lah terus ketika kita mau ngebunkan secara besar, kita secara profesional, di grounding di lahan seperti ini. Harus di grounding ya.
ketika digrounding seperti ini, seperti pertanian model di Jepang, Korea, Ukraina seperti ini. Jadi di tanah langsung ke tanah ya. Ya. Kalau yang di rumah kan mungkin pakai planter bag atau pakai pot kan bisa, cuman tinggal perawatan. Nah, kalau yang kepengen katakanlah dia punya lahan 1000 meter persegi, itu kira-kira hitungannya gimana Mas? Kalau untuk 1000 meter persegi, jarak yang efektif untuk anggur tuh dalam tanamnya 2 kali 2 meter. Jarak tanamnya ya? Jadi per pohon antara sebelah sini dan sebelah sini, dan sebelah sini sampai sebelah sana 2 kali 2 meter. Jadi untuk 1000 meter persegi itu bisa ditanam 250 bibit. 250 bibit. Ya, dengan sistem model tralis seperti ini. Tralis itu yang apa namanya? Tralis itu memendek. Ya. Kalau yang di atas namanya para-para. Lah, kalau sistem tralis di sini keunggulannya apa? Kita memudahkan dalam perawatan. Jadi perawatannya ketika panen pun pendek. Jadi beban kerja dari petaninya ringan. Kalau di para-para beban kerjanya berat karena di atas. Karena harus naik. Ya, harus naik. Kalau di sini ringan lah. Tapi untuk produktivitas nggak beda ya Mas? Nggak beda, sama aja. Ketika nanti dalam perawatan dan pemupukan bagus, hasilnya tetap sama aja bagusnya. Kita lebih menang dalam perawatan yang lebih enak. Lebih memudahkan ya. Betul. Terus kalau umpamanya tadi dalam 1000 meter persegi kan ada 250 pohon ya. Itu kira-kira mulainya itu apa Mas? Apakah harus, kan pasti punya tanahnya dulu ya 1000. Nah itu terus pengolahan lahan atau apa itu apa? Sebetulnya kalau anggur itu cocok di tanah Indonesia di iklim tropis. Jadi untuk pengolahan lahan itu sebetulnya nggak terlalu susah. Tinggal kita buat lubang tanam. Lubang tanam sekitar 50 kali 50 kali 50 kedalamannya. Nanti diisi media tanam. Lah media tanam di sini isinya sekam bakar, tanah dan pupuk kandang yang udah fermentasi. Jadi nggak mahal untuk media tanam karena memang bisa kita buat sendiri. Nah setelah itu pertanaman kita bikin itu mungkin untuk biaya dari media tanamnya nggak terlalu mahal karena memang hanya memakai sekam bakar dan kotoran hewan. Pupuk kandang ya. Terus yang kedua untuk penanaman bibit. Untuk penanaman bibit kalau harga dari bibit sekarang mungkin antara sekitar 125 sampai 150 ribuan per bibit. Siap. Jadi nanti bisa dihitung untuk kalkulasi jumlah bibit dan jumlah luasan lahan yang dipakai. Saya tak gunakan kalkulator ya Mas ya. Enggak. Jadi itu tadi kalau untuk 1000 meter persegi itu ada 250 tanaman kali sekitar harganya 125.000 ya bibitnya ya. Itu berarti ada sekitar 31.250.000. Itu berarti untuk penyediaan bibit dulu ya. Bibit. Terus kalau bibit kan tadi hitungannya itu ya Mas ya 31.250.000, kita anggap aja 31 juta gitu ya Mas ya. Terus kalau untuk yang media tanam tadi Mas, itu kira-kira satu titik tuh sekitar 20 ribuan. Untuk kotoran hewan sekitar 10 kiloan tuh cuma 10 ribuan. Terus sama sekam bakar ya itu 10 ribuan dah cukup. Itu hitungan tinggi ya, gitu ya. Jadi 20.000 kali 250 titik ya. Ya. Itu berarti 5 juta. Tambah tadi 31 jadi 36 juta. Terus apalagi kira-kira Mas? Itu kan udah mulai ketanam tuh. Untuk biaya tenaga kerjanya mungkin. Oh, tenaga kerja ya. Ya, untuk yang buat lubang tanam sama penanaman tuh satu titik mungkin ya sekitar 20 ribuan lah. 20.000 kali 250 lagi ya. Berarti 5 juta lagi ya. Iya. Itu berarti tadi 36 ada sekitar 41 juta. Apalagi Mas kira-kira? Terus ini kok kenapa kok ada yang greenhouse ada yang enggak, itu gimana itu? Kalau sebetulnya kalau anggur untuk ketika mau dibuahkan sepanjang musim, sepanjang musim itu musim penghujan dan musim kemarau, kita wajib pakai greenhouse. Jadi kenapa? Karena anggur kan cenderung berkulit tipis. Nah nanti ketika kita nggak pakai greenhouse, ketika musim hujan dia buahnya bisa pecah. Tapi kalau ketika kita pakai greenhouse, kita bisa panen sepanjang tahun. Musim hujan, musim kemarau tetap kita panen. Berarti tetap disarankan greenhouse ya Mas? Iya, kalau nggak pakai greenhouse, nanti kelemahannya kita hanya bisa membuahkan waktu musim kemarau. Pas musim hujan nggak ada hasil ya? Kita nggak ada hasil. Jadi nanti
buahnya bisa rusak, rentan rusak. Nah itu berarti kalau 1000 meter di greenhouse ini kayaknya agak lumayan juga ini Mas. Kira-kira kalau ada hitungan kira-kira aja lah dari Mas Danang. Kira-kira untuk per meter persegi sekitar 150.000. 150.000 ya? Iya. Berarti kali 1000 ya itu? Iya. Berarti ada 150 juta. Sama tadi sudah ada 41, berarti 190 1 juta. Itu sudah greenhouse, sudah tanam, Sudah. tinggal mungkin perawatan. Mungkin ya? perawatan. Apa perawatannya apa kalau? Jadi untuk pupuknya, kalau untuk pupuknya gampang, untuk pertumbuhannya kita hanya pakai NPK dan kotoran hewan itu. Jadi murah. Itu untuk pertumbuhan pohonnya ya? Untuk pertumbuhan, nanti kita butuh NPK. Terus untuk perawatannya sampai kita panen pertama itu umur sekitar 8 bulan. Itu sampai 8 bulan? Jadi misalnya dihitung tenaga kerja, per tenaga kerja kita per 8 bulan. Jadi biaya tenaga kerjanya untuk 250 pohon bisa 1 tenaga kerja cukup bisa. Untuk yang 1000 meter ini? Iya. Itu kira-kira per bulan berapa Mas kalau tenaga kerja itu? Kalau tenaga kerjanya antara 2 juta sampai 3 juta mungkin ya. 2 juta sampai 3 juta. Mungkin kita pakai yang 2 juta aja ya? Ya mungkin beda-beda ya karena beda-beda. Kalau 2 juta kali 8 bulan itu berarti 16 juta. Terus tadi untuk saya tambahkan dulu ya Mas ya, 16 juta tambah tadi sudah ada 191 juta. Berarti sudah ada 207 juta. Ya. Belum yang tadi pupuknya. Ya? Pupuknya itu pupuknya sama biaya semprot sekitar 1 sampai 2 juta per bulan. 1 sampai 2 juta per bulan. Itu kita pakai 1 juta atau yang 2 jutanya? Karena kita itu antisipasi untuk hama. Sudah apa dengan maksudnya pupuk kan tadi untuk pertumbuhan, apakah pembuahan juga butuh pupuk? Udah di rata-rata segitu. Oh segitu ya? Mungkin di rata-rata 2 juta aja. 2 juta. Untuk udah pupuk semprot tuh mungkin udah sangat bagus tuh. Dengan nominal segitu ya? Ya. Kalau untuk pestisida lain sebagainya? Udah include di situ. Udah include sini juga? Karena memang serangan hamanya sangat dikit sekali. Terutama dengan greenhouse? Iya, tuh. Jadi udah lebih lah untuk nilai 2 juta kalau per bulan. 2 juta per bulan untuk pupuk pertumbuhan, pupuk buah sama pestisida ya. Berarti tambah 16 juta 16, lagi ya Mas ya. Kali 8 bulan ya. Iya. Tambah 16 juta berarti ini sekitar 223 juta warga Taniling. Itu berarti untuk per sampai 8 bulan untuk 1000 pohon. Untuk 250 pohon di 1000 meter persegi. Betul. Nah, sekarang ini kan pengeluarannya Mas Danang. Kira-kira kalau dengan 250 tadi mungkin per pohon itu bisa menghasilkan berapa Mas? Per pohon untuk panen pertama bisa 5 sampai 10 kilo. Ya. Nanti bisa ketika pemaksimalan bisa per pohon tuh bisa 30 kilo. Itu bisa maksimal. Iya, nanti ketika percabangannya lebih banyak, pohonnya lebih gede, otomatis dia menggendong buah yang lebih banyak juga. Kita minimalisir aja hitungannya ya. Ya siap. Itu pakai berapa Mas? Berapa kilo per pohon? Dianggap aja 5 kilo itu paling minim. Ini sudah paling minim sekali. Berarti 5 kilo kali jumlah pohon ya. 250. Ada keluar 1,20 1/4 ton ya. 1250 kilo. Iya. Itu kalau boleh tahu di harga berapa kalau per kilonya? Kalau di kebun ini jujur saya jualnya 100.000 per kilo. 100.000. Iya, itu pun di inden orang. Ada yang 150.000 untuk jenis yang lain beda. Ya, kita pakai harga teman aja lah. Harga teman. Berapa kira-kira? 50.000 aja nggak apa-apa. Oh, ini rendah banget loh. Rendah banget sih. 50 ya? Iya. Ya udah kita kalikan 50. 1.250 kali 50 kilo sama dengan 62.500.000. Iya, panen pertama itu. Itu panen pertama. Berarti belum BEP ya, karena tadi ada 223 juta. Nah, itu kok menariknya di mana Mas? Kok bisa? Nah, menariknya di sini untuk biaya yang besar itu kita hanya di awal saja. Setelah itu kan greenhouse sudah terpasang, perasaran sudah terpasang lah. Tanaman sudah ada ya. Lah, terus hanya biaya yang kita keluarkan untuk kedepannya kan apa? Hanya perawatan dan biaya untuk panen aja. Oh,
tenaga kerjanya. Tenaga kerja ya. Jadi ketika nanti anggur itu enaknya gini, anggur itu nggak pengenal musim. Jadi yang bikin musim itu yang punya. Oh. Jadi kita mau pembuahan kapan saja bisa. Kenapa? Karena anggur itu dibuahkan karena dipangkas. Jadi ketika nanti ranting-rantingnya dipangkas, dia keluar buah seperti ini. Jadi nggak kenal musim. Lah, untuk efektifnya anggur itu berbuah setiap 4 bulan sekali dipanen. 4 bulan ya. Jadi untuk waktu pematangannya dia butuh umur 3 bulan. Lah, bulan keempat dia istirahat 1 bulan. Lah, bulan keempat itu untuk apa? Untuk mengisi pupuk lagi. Lah, bulan kelima kita pangkas lagi, udah berbunga lagi. Jadi 4 bulan sekali kita bisa panen ibaratnya. Oh gitu. Jadi berarti misalnya tadi 8 bulan tuh hanya pertama aja ya, 8 bulan ya? pertama nanti 8 bulan pertama kita keluar 1,20 1,4 ton ya. Nanti di bulan ke-12 kita panen lagi. Terus bulan ke-16 kita panen lagi. Bulan ke-20 kita panen lagi, bulan ke-24 panen lagi. Jadi misalnya dalam waktu 1 tahun kita bisa panen berapa? 5 kali. 2 tahun kita panen 5 kali. Dalam waktu kurun 2 tahun kita panen 5 kali per 4 bulan sekali. Berarti kalau boleh saya bahasa ininya gampangnya ya Mas ya. Tadi kan ada 62 juta ya. Ya. Itu dikali 5 ya Mas. Dikali 5. Dalam waktu 5 tahun. 2 tahun ke depan. Ya. Berarti udah melebihi BEP. Dalam waktu 2 tahun. Itu pun kita anggap hitungan minim aja. Ya tadi harganya kan 50.000 per kilo ya, harga teman. Wah, menarik sekali ya warga Taniling TV. Jadi kalau yang memang pengen budidaya anggur ini tadi hitungannya di lahan 1000 meter persegi, terus dengan hitungan ya ini masih hitungan paling minim ya. Karena harga 1 kilonya aja 50.000 kan itu udah yang paling murah ya. Dan tadi juga kita masih ngitung terlalu di permukaan ya, karena kan harus mungkin yang tahun kedua ada biaya tenaga lagi untuk panen, itu kan ya perkiraan mungkin kayak seperti itu ya Mas Danang ya. Dan menariknya lagi Mas, anggur tuh usianya bisa sangat tua untuk peremajaan, bisa lebih dari 30 tahun. Oh gitu. Iya, jadi misalnya kita tanam sekali minim lah 20-30 tahun kita baru peremajaan. Itu masih produktif? Masih produktif. Nah, menangnya di situ. Menarik sekali ya. Misalnya kayak pepaya ya. Dalam waktu 2 tahun 3 tahun kita harus peremajaan. Kalau anggur enggak, puluhan tahun baru peremajaan. Dan biasanya kalau peremajaan itu kan kosnya agak besar juga ya Mas. Dan ini anggur sampai 20-30 tahun ya. Mantap. Jadi ada yang menarik lagi nggak Mas dari budidaya anggur ini Mas? Iya, itu penjualan bibit. Jadi nanti ketika proses pemangkasan, ranting-ranting ini bisa dipotong untuk jadi bibit juga. Jadi untuk perbanyak melalui proses stek. Jadi kayak singkong ditancap tumbuh. Kalau anggur ini nanti bisa kita perbanyak melalui proses stek. Jadi misalnya batang-batang kayak gini, ini yang udah menua kayak gini, nanti dipotong kira-kira 20-30 cm. Kita tumbuhkan. Nah, nanti tumbuh pohon baru dan itu jadi bibit. Oh gitu. Lah, untuk penjualan bibit juga sangat luar biasa karena memang masih pangsa pasarnya terbuka lebar, belum banyak. Jadi penjualan bibit pun untuk BEP bisa sangat cepat. Untuk biaya greenhouse mungkin bisa balik modal. Oh, jadi ternyata warga Taniling TV tidak hanya dari penghasilannya tidak hanya dari anggurnya saja, tapi ternyata juga ada trik tadi jualan bibitnya ya Mas Danang ya. Kalau bibit itu mulai tahun keberapa Mas bisa mulai pembibitan ini? Ketika nanti udah mulai perangkas bulan ke-5 ke-6 kita bisa bikin untuk pembibitan. Oh gitu. Jadi belum panen pun kita udah bisa jual bibit. Mantap. Itu boleh ada sedikit bocoran nggak Mas? Jual bibitnya itu yang pengalaman Mas Danang aja lah, mungkin menariknya di mana, maksudnya bisa jual berapa, harga berapa kayak gitu. Untuk harga standar bibitnya itu macam-macam antara 125 sampai 200 lah. Jadi karena banyaknya varietas dan kelangkaan, jadi harga jualnya relatif. Jadi ada yang mahal, ada yang tergantung sedang. Jenisnya ya Mas ya.
Itu perkiraan rata-rata aja lah Mas harganya. Sebulan bisa 200 bibit lah jual. Dengan harga tadi sekitar 125 sampai 200. Berarti ya itu bonus sampingan. Iya, bonus untuk karyawan. Siap Mas. Ada ini mungkin Mas apa untuk warga Taniling TV yang kepengen apa budidaya anggur, mungkin saran atau tips dari Mas Danang yang sudah punya 2000 meter persegi ini? Untuk teman-teman kalau mau menanam anggur tuh sebenarnya sangat gampang. Jadi kadang mungkin beranggapan mosok anggur bisa berbuah di Indonesia lah, itu persepsi yang sebenarnya keliru. Dari dulu persepsinya keliru. Jadi ketika udah ada kebun-kebun seperti ini, kita membalikkan persepsi yang keliru. Jadi mulai dari penanaman 1-2 bibit dulu, nanti bisa untuk belajar untuk skala kebun yang lebih besar. Siap. Berarti apa terus berjuang, jangan patah semangat ya. Iya. Sama persepsi yang itu tolong disingkirkan ya. Bahwa anggur ternyata mudah buah di iklim tropis di Indonesia. Dan saya ngelihat sendiri buktinya Mas, ini sangat luar biasa sekali. Baik, mungkin itu dulu Mas Danang. Terima kasih sekali sudah diberi waktu. Dan oh ya, warga Taniling TV juga jangan lupa subscribe juga, ada IG atau YouTube-nya. YouTube-nya Jogja Anggur juga. Jadi teman-teman yang bingung atau mau berkebun anggur, ada panduannya di situ. Lengkap ya Mas? Ya, bisa belajar bersama. Ya, jangan lupa subscribe dan like juga video-videonya Mas Danang di Jogja Anggur ya. Baik, itu warga Taniling TV, perbincangan yang mungkin sangat singkat sekali ya Mas ya. Nanti apa semoga bisa menginspirasi dan warga Taniling TV yang kepengen budidaya anggur bisa mungkin main ke sini juga ya, bisa ya Mas. Silakan, ini memang untuk umum, jadi wisata edukasi. Wisata edukasi. Ya. Kalau alamatnya di Google Map ada ya? Ada, bisa klik Jogja Anggur gitu aja, udah ada alamatnya. Kalau nomor telepon nanti boleh saya taruh di deskripsi. Boleh, silahkan ya. Jadi warga Taniling TV kalau yang kepengen tanya-tanya lagi bisa nanti kontak langsung ke Mas Danang. Dan mungkin itu dulu warga Taniling TV. Jangan lupa untuk subscribe juga channel kami di Taniling TV dan juga jangan lupa aktifkan loncengnya. Dan terima kasih atas waktunya. Salam Taniling TV. Bisnis Agri tak pernah mati.